11. Mengapa regulasi terkait anggaran harus diubah atau disesuaikan secara berkala? A. Untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. B. Untuk mengurangi jumlah pengeluaran pemerintah. C. Untuk memperketat pengawasan anggaran. D. Agar lebih efisien dalam pelaksanaannya. I. Untuk memperbesar penerimaan negara. Jawaban A. Untuk mengakomodasi perubahan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, regulasi anggaran harus dinamis agar bisa mengakomodasi perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang terus berkembang, serta kebutuhan masyarakat yang berubah. 12. Dalam analisis APBN, bagaimana cara terbaik untuk menilai keberlanjutan pembiayaan utang negara? A. Melihat rasio utang terhadap GDP. B. Menganalisis defisit anggaran. C. Menganalisis kemampuan negara dalam melunasi pokok dan bunga utang. D. Semua jawaban benar. E. Hanya A dan C. Jawaban E. Hanya A dan C. Menilai keberlanjutan utang negara dapat dilakukan dengan melihat rasio utang terhadap GDP dan menganalisis kemampuan negara dalam melunasi pokok dan bunga utang. C. 13. Jika penerimaan pajak mengalami penurunan, kebijakan fiskal apa yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran? A. Meningkatkan tarif pajak. B. Memotong belanja modal. C. Mengurangi subsidi. D. Mencetak uang baru. Meminjam dari luar negeri. Jawaban C. Mengurangi subsidi. Mengurangi subsidi adalah langkah yang sering diambil pemerintah untuk menjaga keseimbangan anggaran ketika penerimaan pajak menurun. Karena menaikkan pajak atau mencetak uang baru bisa memicu masalah ekonomi lainnya. 14. Dalam penerapan metode kuantitatif, mengapa penting untuk menentukan hipotesis sebelum melakukan pengumpulan data? A. Agar hasil penelitian lebih mudah diprediksi. B. Untuk menghindari bias dalam pengumpulan data. C. Untuk visualisasi penelitian. Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan ID. Jawaban benar. Jawaban B. Menghindari bias dalam pengumpulan data. Menentukan hipotesis sebelum pengumpulan data membantu peneliti tetap fokus dan menghindari bias dalam proses pengumpulan. 15. Dalam teori ekonomi mikro, apa dampak dari kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi pada sektor tertentu terhadap pasar? A. Meningkatkan harga barang di pasar. B. Menurunkan harga barang yang disubsidi. C. Mengurangi permintaan konsumen. D. Meningkatkan daya beli masyarakat. Semua jawaban benar. Jawaban D. Menurunkan harga barang yang disubsidi. Subsidi mengurangi biaya produksi atau distribusi, sehingga harga barang yang disubsidi turun, yang berpotensi meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Soal ke-6 silahkan jawab di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton latihan soal-soal SKB Analisis Keuangan Daerah dan Pusat. Jangan lupa like dan subscribe.